Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan kesehatan pada hari ini. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Bintang Ramadan dengan NIM M1B1200032, Maulidini Nabila dengan NIM M1B1200004, Nanda Natasha M1B1200022, dan Sheila Indira Pramesti dengan NIM M1B1200035. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil dari penulisan makalah kami yang berjudul Konsep Ketuhanan Menurut Islam. Kepada rekan-rekan, saya persilahkan. Tuhan menurut Islam. Menurut syariat Islam, Tuhan diambil dari kata ilah, yaitu menyatakan berbagai objek yang dibesarkan atau dipentingkan manusia. Dalam kata ilah, banyak sekali dijelaskan. Salah satunya dalam surah Al-Jathiyah ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gisawah faman yahdihi min ba'dillah afala tazakkarun, yang artinya, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah memberikannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya, maka siapakah yang mampu memberi petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajarannya? Allah adalah pencipta segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa kehendaknya, serta tidak ada sesuatu yang kekal tanpa pemeliharaannya. Allah mengetahui segala sesuatu yang paling kecil dan paling halus sekalipun. Ia yang menciptakan alam ini dari tidak ada kepada ada, tanpa perantara dari siapapun. Ia memiliki berbagai sifat yang maha indah dan agung. Pemikiran umat Islam tentang Tuhan. Yang pertama, Mu'tazilah, yaitu kaum rasionalis di kalangan umat muslim, serta menekankan pemakaian akal pemikiran dalam memahami sesuatu ajaran-ajaran dan keimanan dalam Islam. 2. Qadariyah, berpendapat bahwa manusia mempunyai kebebasan dan berkehendak dan berbuat. 3. Jabariyah, pendapat kaum Jabariyah berteori bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan dan berkehendak dan berbuat. 4. Asy'ariyah dan Maturidiyah, hampir semua pendapat dari kedua aliran ini berada di antara aliran Qadariyah dan Jabariyah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang iman. Iman berasal dari dua kata, yaitu amanah yang artinya percaya dan yu'minu yang artinya membenarkan. Iman adalah keyakinan dalam hati, perkataan dalam lisan, dan perbuatan dengan anggota badan. Iman dapat bertambah jika kita melakukan ketaatan, dan iman dapat berkurang jika kita melakukan kemaksiatan. Kata iman dalam kitab suci Al-Quran ada banyak. Yang pertama ada surah Al-Baqarah ayat 62, yang kedua ada surah Al-An'am ayat 82, surah An-Nahl ayat 97, surah Al-A'raf ayat 96, dan yang kelima surah Ar-Ra'd ayat 29. Contoh dari iman, yang pertama ada orang yang memiliki iman yang kuat sehingga ia patuh dan taat sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua orang yang memiliki iman kuat sehingga iman kuat tersebut selalu mendorongnya untuk selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang tidak beriman tapi tingkah laku dan perbuatannya sesuai dengan peraturan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, orang yang tidak beriman dan tingkah laku perilakunya
menjerumus kepada perbuatan yang tercela. Berikutnya saya akan menjelaskan pengertian dari takwa. Takwa yang berasal dari bahasa Arab yaitu wakah, yang berarti melindungi, menjaga, memperhatikan, dan menjauhi. Kata takwa berarti menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Hubungan iman dan takwa, keimanan dan ketakwaan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Iman merupakan fondasi awal yang harus diwujudkan dalam bentuk takwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang beriman, yaitu berpandangan dan bersikap hidup dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasul, yakni orang yang menjalankan sholat. Sebagai upaya pembinaan iman dan menafkahi rizkinya untuk mendukung tegaknya ajaran Allah. Peranan iman dan takwa dalam kehidupan: yang pertama, iman melenyapkan kepercayaan pada kekuasaan benda. Yang kedua, iman menanamkan semangat berani menghadapi maut. Yang ketiga, iman menanamkan sikap self-help dalam kehidupan. Dari penjelasan yang telah disampaikan, kami dapat menyimpulkan bahwa kemudian yang dimaksud dengan konsep ketuhanan menurut Islam adalah konsep yang didasarkan atas hasil pemikiran, baik melalui pengalaman lahiriah maupun batiniah. Konsep ketuhanan juga dapat diartikan sebagai kecintaan, pemujaan, atau sesuatu yang penting yang dianggap manusia terhadap sesuatu hal. Pemahaman orang terhadap agama dapat melahirkan sikap iman dan takwa. Pada dasarnya, dalam kehidupan modern ini, manusia tidak bisa terlepas dari iman dan takwa, karena dengan keimanan dan ketakwaan akan menyelamatkan diri dari hal yang menyesatkan atau segala sesuatu yang tidak baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.